Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua teman-temanku yang berbahagia? Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Isu Pendidikan dalam Konteks Pluralisme Masyarakat. Baik, kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Marlina Akbar, ada saya Pebru Alin Tufando, dan juga ada Mbak Sohifatin Nur Arifin. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Silahkan. Materi yang pertama adalah paradigma pendidikan multikultural. Paradigma pendidikan multikultural dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendidikan multikultural bisa menjadi jantung bagi proses untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bukan sekedar dari perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai proses transformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktek pendidikan harus menuju. Yang keempat, pendidikan multikultural bertujuan untuk membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogik, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Pendidikan multikultural mengandung arti bahwa proses pendidikan yang diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selalu mengutamakan unsur perbedaan sebagai hal yang biasa. Sebagai dampaknya, pendidikan multikultural membawa peserta didik untuk terbiasa dan tidak mempermasalahkan adanya suatu perbedaan. Materi yang kedua tentang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural memiliki peran sangat strategis terhadap era globalisasi. Selain itu, pendidikan multikultural juga berperan untuk menyatukan budaya bangsa, dalam arti tidak menjadikan budaya yang ada menjadi sama, namun keberagaman yang dipandang sebagai kekayaan bangsa patut dijaga bersama. Jika peran dan tujuan tersebut tercapai, maka integrasi, persatuan dan kesatuan bangsa akan tercapai. Pemahaman dan akselerasi pendidikan yang berbasis multikultural menjadi sangat penting untuk dihayati bagi generasi muda, terutama untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dari awal mengenai multikultural setidaknya akan mempengaruhi perkembangan generasi muda Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, proses pendidikan yang berbasis multikultural tidak saja berlangsung di sekolah, namun juga di luar sekolah, yakni di masyarakat dan keluarga. Jadi diharapkan akan terjadi kerukunan antara suku atau etnik yang berbeda-beda dan secara bersama-sama membangun bangsa dan negara tercinta Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait problema pendidikan multikultural di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya keragaman mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara yang dikritik karena dianggap terlalu menekan kesatuan daripada keragaman. Kemajemukan dalam banyak hal seperti suku, agama, etnis, golongan yang seharusnya menjadi hasanah dan modal untuk membangun seringkali dimanipulasi oleh penguasa untuk mencapai kepentingan politiknya. Mungkin ketika kemudian konflik bergejolak di daerah, negara seakan-akan menutupi realitas kemajemukan itu atas nama kesatuan bangsa atau stabilitas nasional. Konflik sosial yang sering muncul sebagai akibat pengingkaran terhadap kenyataan kemajemukan
sebab adanya konflik sosial. Bertolak dari kenyataan itu, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Dari kebijakan itu, nantinya diharapkan masyarakat dapat mengelola perbedaan yang ada secara positif. Dengan demikian, perbedaan dalam beragam area kehidupan tidak memicu prasangka atau konflik, tetapi sebaliknya mendorong dinamika masyarakat ke arah lebih baik. Namun demikian, problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografis, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat memicu munculnya problema pendidikan multikultural di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut, ada 7 poin. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain ini justru dapat menjadi konflik. Sebab dari konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Misalnya peristiwa Sampit. Mengapa? Keragaman budaya ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu yang memancing persoalan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya ini, terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Bila pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak ada lagi. Kebudayaan sebagai kekayaan bangsa tidak lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu, termasuk di dalamnya isu kedaerahan. Baik, yang ketiga adalah kurangnya kokoh nasionalisme. Maksud saya kurang kokohnya nasionalisme. Nah, keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan atau integrating force seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai integrating force atau yang disebut dengan kekuatan yang menyatukan tadi. Saat ini, Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin marak. Nah, selanjutnya yang keempat adalah fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di tanah air Indonesia. Nah, yang kelima adalah konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerak multikultural. Di
di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keenam adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Kejadian yang nampak bernuansa sara seperti sampit beberapa waktu yang lalu, setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi, beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Nah, yang ketujuh, terakhir, adalah keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi oleh tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Nah, mereka ini juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Nah, selanjutnya adalah problem pembelajaran pendidikan multikultural. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya pada tahap persiapan awal ini antara lain adalah sebagai berikut. Ada 3 hal. Yang pertama, guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang terakhir adalah rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh. Baik, dari keberagaman budaya Indonesia, ini menimbulkan beberapa masalah. Yang kami cakup ada 4 masalah di dalam proses pembelajaran, terutama di pembelajaran di dalam kelas, yang budaya etnis peserta didiknya itu beragam. Masalah yang ditimbulkan itu antara lain adalah yang pertama, masalah seleksi dan integrasi isi atau content selection and integration di mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah masalah proses pengetahuan atau the knowledge construction process. Yang ketiga adalah masalah mengurang prasangka atau prejudice reduction. Dan yang keempat yakni masalah kesetaraan atau pedagogi yang biasa disebut dengan equity pedagogi. Ya, teman-teman, kita beralih ke materi selanjutnya, yakni adanya solusi yang dapat kita mungkinkan untuk mengatasi masalah tentang problem di pendidikan multikultural. Di sini ada 4 pendekatan, yakni ada pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Pendekatan kontribusi atau the contribution approach, level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan atau pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua yakni pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya.
Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Pendekatan aditif ini sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural sebab belum menyentuh kurikulum utama. Lalu yang ketiga yakni ada pendekatan transformasi atau the transformation approach. Pendekatan transformasi ini berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan pendekatan aditif. Pendekatan transformasi ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandangan etnis. Berpraksi berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Siswa boleh melihat dari perspektif yang lain. Lalu kita ke pendekatan aksi sosial, yakni mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik siswa, melakukan kritik sosial, dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membentuk mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok-kelompok etnis, ras, dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Itulah beberapa materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.